Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di acara Ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Nah, perkenalkan, nama saya Malfior Valarido, sebagai moderator dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Nah, pada malam hari ini, materinya itu adalah kajian penetration testing case study-nya Wi-Fi teknologi yang akan disampaikan oleh Kak Ali Imron. Nah, buat teman-teman nanti simak baik-baik ya materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terus di akhir acara teman-teman bisa screenshot Zoom-nya dan ceritain materi apa aja yang bakal disampaikan pada malam hari ini dan di-upload di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagramnya tkj.harbas. Nah, nanti dari sana bakalan dipilih dua postingan terbaik. Mohon maaf, di postnya di IG Story ya. Di postnya di IG Story dan yang beruntung akan mendapatkan door prize, yaitu sebuah baju. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk Kak Ali Imron, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Malvin. Ya, thank you. Oke, sebelumnya kakak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kakak punya kesempatan untuk sharing di acara Ngaji IT terakhir teman-teman di Ngaji IT ke-30. Sebelumnya kakak mau tanya kabar semua. Ini ada 26 yang hadir. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah, semangat banget ya. Ya, tadi sesuai yang diinfokan oleh Malvin, hari ini akan ada door prize yang akan di-share ya. Jadi simak materi yang akan disampaikan dan teman-teman ceritakan di IG Story. Oke, kakak coba share screen ya. Oke, hari ini kakak mau sampaikan tentang kajian penetration testing atau lebih membahas tentang security ya, secara global sih sebenarnya, tidak dalam ruang lingkup yang teknikal ya. Case study-nya Wi-Fi technology. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Jadi nama teman-teman panggilnya kakak gitu ya. Namanya Kak Ali Imran ya. Kakak sendiri di sini sebagai ada tiga job yang hari ini masih kakak lakuin ya, sebagai IT consultant, sebagai IT instructor, dan juga ya ini IT enthusiast. Emang sampai hari ini kita masih terus bergelut di sana ya, atau mempelajari dunia IT. Nah, untuk lebih detailnya di sini ada website yang bisa teman-teman akses ya tentang diri kakak. Ya. Di sini sebenarnya backgroundnya kakak bukan orang security ya, lebih ke IT infrastructure network ya, lebih ke IT infrastructure network. Lebih detailnya bisa dicek di LinkedIn. Tapi belakangan ini ya mulai interest terhadap dunia security. Jadi nggak ada salahnya kakak sampaikan dengan apa yang sudah kakak pelajari. Nah, ini lebih detailnya. Kakak aktifnya nih IT consultant, sebagai lecturer, teacher, dan juga education mentor dan instructor di beberapa tempat ya. Nah, itu singkatnya. Untuk email kakak di sini ada alinux199@gmail.com. Terus ada Facebook yang mungkin teman-teman bisa berteman di sini, dan ada my LinkedIn dan Instagram. Oke, itu ya persingkat waktu. Kita langsung aja masuk ke materi. Jadi apa yang mau kakak sampaikan hari ini, outlines-nya adalah sebagai berikut. Kita akan belajar sedikit tentang cyber security terminologi dulu. Baru next-nya adalah background story kenapa materi ini diangkat dan penting untuk kita bahas. Jadi ada background story-nya dulu nih. Nah, baru materi yang mau kita bahas adalah si penetration testing-nya. Kajian penetration testing-nya di bab setelah kita
bahas cyber security terminologi dan background story. Nah, diakhiri dengan konklusi dan reference ya. Oke, next. Nah, di cyber security terminologi di sini Kakak akan sampaikan introduction-nya dulu ya. Introduction dari cyber security. Cyber security mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, bahkan baca tentang cyber security itu apa secara theoretical ya, di internet banyak. Langsung aja ini ada poin-poin yang melakukan summary dari cyber security ini apa. Cyber security adalah praktek yang dilakukan untuk melindungi sistem jaringan, aplikasi dari serangan cyber. Jadi adalah sebuah pendekatan untuk melindungi sebuah sistem gitu. Nah, beberapa kawanan turunannya ya, di situ ada cyberspace, cyber threat, cyber attack, cyber crime dan cyber law, itu berkaitan satu sama lain ya. Nanti akan Kakak bahas mulai dari cyber security ke cyber attack ya, lanjut ke cyber threat dan sisanya. Nah, kalau kita ngomongin tentang cyber security ya, atau IT security, kita akan membahas yang paling dasar itu adalah prinsipalnya dulu. Prinsipal dari security itu ada namanya CIA triad. Ya. CIA triad ini dia itu menjadi sebuah fondasi dari bidang ilmu ini. Itu ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability. Kalau kita baca, si CIA triad ini adalah sebuah model yang dirancang agar perusahaan atau organisasi dapat mengatur, membangun, dan mengevaluasi keamanan cyber pada instansi, aplikasi, sistem prosedur, dan atau kebijakannya. Nah, secara summary, confidentiality itu adalah suatu kerahasiaan. Ya. Maksudnya apa? Suatu kerahasiaan di sini adalah kita menjamin agar sebuah sistem yang kita bangun, sebuah sistem yang kita manage, atau sebuah sistem yang kita terlibat di dalamnya itu tidak bocor rahasianya, gitu ya. Tidak ada sembarang orang yang akses yang tidak memiliki akses, dia tiba-tiba mendapatkan akses tersebut. Nah, di dalam sebuah cyber security fundamental kita bisa menyebut ini kalau teman-teman tahu ada yang namanya triple A gitu ya. Nah, triple A di sini adalah singkatan dari authentication, authorization, dan accounting. Nah, kebijakan dari triple A ini yang lebih menjurus ke dalam kerahasiaan di aspek CIA triad ini. Maksudnya apa? Coba sini Kakak sampaikan secara perlahan. Si A yang pertama, authentication, ini adalah menjamin siapa sih yang boleh masuk gitu ya. Sekarang kita udah punya banyak teknik metode untuk kita bisa mendapatkan akses. Metode misalkan akses ke dalam sebuah ruangan atau bahkan handphone kita ya. Handphone kita kan udah ada teknik yang namanya biometri. Biometri itu dengan menggunakan sidik jari gitu ya. Dengan menggunakan sidik jari kita bisa masuk kayak gini. Nah, itu bisa masuk. Terus ada teknik-teknik lain. Bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan sebuah username password. Nah, itu kaitannya dengan autentikasi. Nah, bagaimana tentang kaitannya dengan otorisasi? Nah, otorisasi di sini adalah ketika orang itu sudah memiliki akses ke dalam suatu sistem, dia boleh ngapain aja itu dibatasi dengan A yang berikutnya, yaitu authorization. Ya. Misalnya kita masuk ke dalam satu ruangan, oke, dia udah masuk ke satu ruangan tersebut katakanlah sebuah data center. Nah, ketika dia nggak punya sebuah kewenangan otorisasi, dia tidak boleh menyentuh setiap server yang ada, setiap ada layanan yang dia konfigurasi nggak boleh, karena dia tidak terauthorize, gitu ya. Jadi autentikasi, otorisasi, dan yang terakhir adalah accounting. Accounting ini adalah pendekatan bagaimana cara kita melakukan tracking terhadap user tersebut. Ya. Jadi ketika kita punya sebuah layanan sistem yang user itu punya akses dan terautorisasi, dan yang terakhir adalah kita mau tracking, kita monitoring user. Katakanlah user di sini adalah si Ali. Ali masuk ke dalam satu ruangan. Setelah masuk ke dalam satu ruangan, kita lacak dia ngapain aja. Oh, dia masuk ke layanan sistem tertentu, ubah-ubah password, mencuri data. Nah, itu kelihatan di tracking. Nah, gitu. Nah, aspek berikutnya ada integrity.
integrity ini adalah secara simpel adalah keaslian atau konsistensi. Jaminan kepercayaan bahwa suatu data tidak dirubah, tidak diubah dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia menjaga keasliannya. Kalau kita berbicara tentang technical, ini berbicara tentang hashing. Jadi ada di metode di IT itu namanya hash gitu ya. Atau hash function kalau teman-teman tahu. Gimana tulisannya? Gimana hash di sini juga digunakan cara-cara yang akan digunakan untuk menjaga keaslian. Ketika kita punya sebuah berkas, gambar jelek ya, ini kita punya file gitu ya, file. Ada 2 file. Katakanlah kakak sebagai pengajar, sebagai guru, ada siswa ngumpulin 2 buku, isinya sama, gitu. Kalau di IT kita akan melihat dari hash-nya. Kalau dia fully menjiplak gitu ya, akan kelihatan hash-nya sama atau seperti apa gitu. Atau dari hash ini kita bakal kelihatan. Nah, yang terakhir adalah aspek dari availability atau ketersediaan. Bagaimana suatu sistem itu terjaga, reachability-nya terjaga. Jangan sampai suka down ya. Nah, ini adalah prinsip dasar dari sebuah security gitu. Aspek ini harus dijaga. Masuk ke langkah berikutnya, di sini kita pasti tahu penggunaan internet itu terlalu tinggi gitu ya. Dia terus berkembang secara eksponensial, terus menerus berkembang. Nah, berdasarkan data yang kakak googling hari ini ya, kebetulan saat ini baru banget jadi, itu kakak lihat dari www.statista.com. Pengguna internet hari ini itu ada di angka 5,16 billion atau 5,16 miliar internet. Luar biasa banyaknya. Per Januari tahun 2023 ini datanya. Ya. Teman-teman bisa bayangin 5 miliar people. Ya belum tentu people sih ya. Kalau kita ngelihat internet bisa jadi kan satu orang memiliki 2 sampai 3 gadget. Ya. Tapi dengan angka miliaran ya, itu bagaimana gaduhnya di internet? Luar biasa gaduhnya, pasti banyak banget orang, sampai aspek security-nya itu harus diperhatikan. Ada satu fenomena di Depok ya, belum lama ini, bahkan di bulan Ramadan, kalau teman-teman tahu, kakak tinggalnya di Depok nih. Di Depok itu ada kasus di mana ada satu dulu nyebutnya tabib kali ya, atau tukang ngobatin. Ada yang tahu Ida Dayak? Jadi Ida Dayak ini ya rame di Depok belum lama ini, kalau nggak salah di pertengahan Ramadan. Dia hadir di salah satu tempat lokasi di Depok, di Cilodong. Kehadiran beliau di sana ngebuat situasi tempat itu macet, penuh, sumpek, sampai bahkan parahnya bisa jadi ada yang terluka di sana karena berebutan ingin dapat pengobatan dari Ibu Ida Dayak ini. Dan itu nggak nyampe ke angka ratusan ribu atau puluhan ribu. Bagaimana internet yang isinya sampai miliaran? Berkaca dari Ida Dayak aja itu berpotensi kejahatan. Dulu zaman kakak kecil, kakak true story pernah melihat di kerumunan itu orang mencopet di depan mata sendiri gitu. Kenapa? Karena dia punya kesempatan. Nah, hari ini internet itu begitu padat gitu ya. Nah, ini menjadi isu. Ada plus minus di dalamnya. Plusnya adalah ya teman-teman bisa baca di sini di salah satu slide yang kakak buat 2 tahun lalu untuk materi Kominfo literasi digital, kakak ambil lagi di sini. Plusnya di sini adalah kita bisa mencari uang ya. Kita bisa mencari uang atau tempat cari uang. Coba kakak kasih notes. Nah, kita bisa cari uang. Terus kita bisa kemudahan akses belajar. Sekarang kita nyari aja informasi apa aja ketemu di YouTube, Google ya. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT gitu ya. Itu berkat internet juga. Kalau nggak ada internet, semua layan itu nihil. Terus kita bisa mencari teman yang mungkin kita nggak ketemu sampai hari ini, tapi kita bisa akrab. Kakak pernah punya teman dulu itu yang di
kalau nggak salah di Brazil, namanya Lucas, orang Brazil kalau nggak salah, berteman di Facebook gitu ya. Dia punya salah satu layanan internet service provider dan dia kenal kakak berdasarkan profile di IT Consultant Mikrotik gitu. Dan kita ngobrol, kita nggak pernah ketemu gitu. Tapi itulah internet hari ini. Kita bisa mencari teman gitu. Terus kita menjadi ada jembatan untuk media komunikasi, terus juga sebagai gudang informasi ya, kita cari apa aja, ada sarana hiburan. Nah, sekarang kita masuk ke part negatifnya. Nah, ini positifnya. Part negatifnya adalah ini perspektif ya. Viral itu bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif. Tapi hari ini di Indonesia kebanyakan yang viral itu negatif. Aneh-aneh kakak ngelihat tidak berpendidikan juga gitu ya. Ada hal-hal yang gak jelas sedikit viral, gak jelas sedikit viral. Buat kakak itu adalah negatif. Terus penipuan online, wah luar biasa banyak. Pencurian data, apalagi ujaran kebencian luar biasa. Sampai hari ini mau bulan puasa pun gak ada yang direm sama dia. Mau kata-kata kasar dikeluarkan. Bahkan hari ini tadi maghrib penentuan 1 Syawal di streaming aja itu banyak banget ujaran kebencian. Lama banget sih ini 1 Syawal kapan sih gitu. Abisin kuota, itu luar biasa tuh netizen kita tuh ya. Itu gara-gara potensi internet, penyebaran informasi palsu apalagi juga banyak. Nah dari sini kita dapat plus minus penggunaan internet ya. Next lagi. Nah, di sini kita bisa simpulkan, bukan simpulkan ya, kakak mau menyampaikan ada satu kalimat yang memang ini adalah the truth. No system is safe. Tidak ada sistem itu yang aman, yang benar-benar aman, gitu ya. Di internet apalagi. Semua orang bisa mengelabui dirinya seolah-olah dia adalah orang lain. Hari ini ada Malvin, misalkan. Ada orang yang nggak tahu Malvin, karena kakak tahu informasi sedikit tentang Malvin, kakak seolah-olah saya adalah Malvin. Dibuktikan dengan beberapa data dan orang itu percaya, dan itu bisa terjadi. Jadi tidak ada yang benar-benar aman. Bagaimana cara memitigasi diri kita sendiri adalah ya kita sendiri harus punya akses kontrol. Ya, kita sendiri harus punya akses kontrol terhadap semua sistem yang ada di internet. Nah, dengan begitu, dengan adanya kalimat ini, no system is safe, ada pertanyaan misalkan, bagaimana sebenarnya kita bisa aman? Ya, sebenarnya ada solusinya. Ini ada 5 poin. Kalau kita mau aman ya, silakan kita masuk menggunakan komputer kita atau device kita ya, handphone, gadget, tablet, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Masuk ke ruang kerja, kita punya ruangan, sebuah situasi di mana terisolasi ruangan tersebut, dan kita stand alone, sendirian. Jangan pernah hubungkan si komputer itu ke jaringan apapun. Dan yang ketiga adalah jangan pernah hubungkan dengan perangkat lain. Perangkat lain di sini ada disket, flash disk, hard disk, eksternal, dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah akan aman. Dan yang keempat adalah hak akses hanya kita yang punya. Jangan kita share hak aksesnya. Dan yang terakhir adalah kunci gembok rapat-rapat ruang kerja kita. Nah itu yakin aman. Tapi kan cara seperti ini nggak elegan. Masa ya kita ngelihat tren di internet macam-macam, kita nggak mau ngelihat sisi positif dari internet. Cara-cara ini tidak elegan. Makanya ada sebuah kalimat yang sering diungkapkan para security di sana adalah ketika kita ingin nyaman di dalam sebuah internet gitu ya, nggak bisa gitu. Karena kenyamanan itu berbanding terbalik dengan keamanan. Kita nggak boleh nyaman, itu prinsip dasarnya gitu. Kalau kita nyaman berarti kita ada di zona yang tidak aman gitu. Berarti poin-poin itu harus teman-teman atau kita perhatikan. Nah, di sini kakak menguji kebocoran data. Tadi kan internet itu ada kejahatan namanya pencurian data ya. Pencurian data itu kita sering banget dengar berita-berita yang beredar di internet. Tokopedia bocor, ini bocor, ini bocor, ini bocor, ini bocor, ini bocor. Dan teman-teman bisa cek. Contoh di sini, kakak sebenarnya punya alamat email, contohnya Gmail di sini, kayaknya di range 30 atau sampai 50, banyak ya.
30 sampai 50, tapi yang benar-benar dipakai yang kakak tampilkan di awal perkenalan, yang Alinux 1999. Nah, ini salah satu email kakak ya, yang pas kakak cek di sebuah situs namanya Have I Been Pwned, itu kelihatan tulisannya apa tuh? Teman-teman bisa lihat. Ditemukan kebocoran data di 4 platform kayak ini. Nah, ini kan sebuah potensi yang bermasalah. Teman-teman bisa cek di situs Have I Been Pwned. Di sini cek, masukin emailnya, data kalian sebenarnya udah benar-benar diretas atau belum. Mungkin aja kita termasuk salah satu yang dijual datanya di internet atau di deep web gitu ya. Nah, kita nggak menyadari itu, nggak ada kesadaran di dalamnya. Coba cek, kakak sarankan. Nah, ini kena nih, tapi di email yang benar-benar kakak gunakan sehari-hari, bahkan di sini ada sebuah sistem kayak terintegrate dengan sosial media, bahkan kayak payment pun ada. Pas kakak cek, tulisannya adalah good news, ya, tidak ada ditemukan kebocoran di sini. Nah, teman-teman nanti coba cek apakah data kalian bocor. Kalau misalnya bocor, berarti kita nggak sadar kan? Apakah apa yang hilang dari data kita? Apa kita dirugikan atau enggak? Nah, oke, itu dia. Next, di sini ada, di dunia cyber itu ada 3 poin yang kakak mau sampaikan. Adalah dia tuh tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu, tidak dapat diatur gitu ya. Dengan 3 poin ini, tidak ada batas ruang, batas waktu, tidak dapat diatur. Seekor anjing pun ya, ketika dia ada di internet, orang-orang tuh nggak ada yang tahu kalau dia tuh anjing. Kenapa? Karena di internet itu tidak ada batasan ruang, siapapun bisa mengakses internet. Nah, sebuah analogi aja ya. Apalagi hari ini bot, AI dan sebagainya muncul. Berarti semakin banyak nodes yang terhubung, internet yang terhubung. Dia bukan manusia, tapi dia bisa menggunakan internet misalkan. Nah, itu kan jadi keambiguan kita, apakah dia benar-benar orang atau bukan. Jadi di internet itu sebegitu luas gitu ya. Oke. Sip. Dari sini kita lanjut ke cyber attack. Tadi kan di cyber terminologi kakak sampaikan ada cyber attack, ada cyber security, ada cyber law dan lain sebagainya. Selanjutnya sih ada cyber attack. Cyber attack itu adalah serangan cyber yang secara sederhana dia itu upaya destruktif yang dilakukan pada cyberspace. Nah, kan tadi kakak bilang ada keterkaitannya, ada cyberspace. Cyberspace ini adalah internet. Nah, cyber attack yang bertemu dengan vulnerability itu adalah sebuah kerentanan sistem yang tepat akan menghasilkan sebuah dampak destruktif yang besar. Nah, diperlukan beragam multi-layer defense mechanism untuk mengurangi peluang berhasilnya serangan. Nah, serangan adalah resiko external system. Jadi kita bisa melihat di gambar bulat-bulat di sini, cyber attack itu hasil di baliknya ada kerentanan, ada eksploitasi berarti penyerangan, dan si attacker atau si hacker. Nah, jadilah sebuah cyber attack. Nah, selanjutnya kalau misalkan vulnerability itu apa? Ini lupa kakak ganti ya. Ini harusnya vulnerability itu apa? Vulnerability itu adalah kerentanan, pada dasarnya adalah kelemahan yang tercipta pada sebuah sistem. Nah, vulnerability yang tidak diperbaiki atau di-patching, ditambal, dapat dieksploitasi oleh kita sebut attacker itu, penyerang, untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, ada VA, Vulnerability Assessment Tools, yang populer adalah ada namanya Asunetics, Nessus, VEX, Burp Suite, OpenVS, OpenVAS gitu ya, Nikto dan sebagainya, ada banyak untuk kita mencari kerentanan. Bahkan kita bisa cek di CVE ya, Common Vulnerability E-nya kakak lupa, exposure kakak lupa. Yang terakhir adalah vulnerability adalah resiko internal. Kalau yang tadi cyber attack adalah resiko eksternal, dan vulnerability adalah resiko internal gitu ya. Dan yang terakhir adalah exploit. Apa itu exploit? Dia adalah source code atau program yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem dengan memanfaatkan celah kerentanan yang ada gitu. Jadi ketika kita mendapatkan kelemahan di vulnerability, kita langsung attack, yaitu exploit.
Nah, ketika developer membuat sebuah OS, aplikasi, software, terkadang selalu ada yang namanya bug. Bug itu apa ya? Kecacatan di dalam sebuah software. Ya, bug ini menjadi sebuah kerentanan. Nah, bisa di-exploit, bisa diretas. Nah, kalau bug ini tidak di-patching, tidak ditanggulangi, tidak di-patching gitu ya, tidak ditambal, bug akan menjadi jalan masuk ke dalam sistem bagi attacker untuk melakukan exploit. Jadi pahami 3 ini, vulnerability, exploit, dan orangnya siapa. Jadilah dia menjadi sebuah cyber attack. Nah, ini sebuah analogi. Sebuah analogi di mana teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada kaca di jendela yang kita lempar batu. Ya. Lemparannya itu adalah sebuah upaya. Seberapa cepat kita melempar atau bagaimana cara kita melempar itu adalah sebuah upaya atau attack. Nah, si batunya ini adalah si exploit atau kita sebut sebagai paket yang dikirimkan ya dengan menggunakan tools-tools tertentu. Toolsnya ada banyak gitu ya. Nah, sedangkan si kaca di sini yang pecah, kacanya udah pecah dilempar batu gitu ya. Itu adalah sebuah vulnerability atau kaca yang ringkih gitu. Karena dia udah mendapatkan celah keamanan yang rentan di sana, kita attack menggunakan batu dan kaca itu boom pecah, ya udah. Itu menjadi bug gitu ya yang bisa masuk ke dalam sistem. Ya, itu cyber terminologi. Tadi di outline awal kakak sebutkan, kita bahas dulu terminologinya. Hal mendasar di dalam dunia cyber. Nah, sekarang kita masuk ke dalam background story. Kenapa kakak menyampaikan materi ini atau saya menyampaikan materi ini? Yang pertama adalah tingginya kasus kejahatan internet. Nah, mohon maaf datanya nggak dimasukin, tapi teman-teman bisa cari. Mau data dari Kemkominfo di Indonesia sendiri ya, mau data dari Hootsuite apa ya? Nah, itu data kejahatan terdata di sana. Berdasarkan aduan, berdasarkan kebocoran data kayak tadi have I been found ya. Itu kasus kejahatan di internet, wow, luar biasa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, kenapanya adalah karena kurangnya kepedulian kita terhadap menjaga keamanan data. Berarti nggak ada awareness di sini. Nah, yang ketiga adalah terlalu percaya dengan satu sistem, ya, atau bahkan people, orang. Ada satu kalimat yang kakak dapatkan dalam belajar security pentest belum lama. Jadi ada satu track sertifikasi security pentest di dalam soal ujiannya dia menceritakan seperti ini. Misalkan kita nih ya, kita ini tiba-tiba ada orang nggak dikenal berusaha mendekati kita, ya, terus jadi teman, dan kitanya yang terbuka gitu ya, awalnya nggak kenal tapi ternyata asik juga lo gitu ya, ya udah kita jadi teman. Nah, pas jadi teman sebulan 2 bulan ya oke lah. Padahal si orang ini yang tiba-tiba deketin kita dia punya maksud tertentu, ya. Pas bulan ketiga katakanlah, bulan ketiga itu karena dia udah dekat dan dia udah dapat, dia udah scanning si katakanlah kita ini adalah si Ali ini dari target, udah tahu kapan dia ulang tahun, kapan dia dapat sesuatu gitu ya. Pada saat ulang tahun, ya, si Ali ini diberikan sebuah hadiah katanya reward. Rewardnya itu adalah hard disk eksternal. Nah, itu di soalnya begitu. Jadi ada si target ini ulang tahun, terus dikasihlah hard disk eksternal sebagai hadiah. Nah, si targetnya senang, iya ya, ini adalah achievement atau hanya adalah reward yang dikasih sama si teman baru gitu ya. Tanpa disadari itu teknik soceng ya, social engineering yang harusnya itu diinjek sesuatu. Hard disk eksternal dapat ya dimasukin ke dalam laptopnya atau di komputernya gitu ya, pas dijalankan boom virus atau dia menjalankan sebuah scripted apa gitu. Itu soalnya begitu, pasti pikir-pikir keren juga ya, kejahatan sampai terpolaris gitu, dapat polanya gitu, mengerikan. Kenapa? Karena kita itu terlalu percaya dengan satu sistem bahkan people. Sedangkan dalam konsep security adalah jangan percaya oleh siapapun. Kita jangan percaya sama siapapun kalau dalam prinsipalnya itu seperti itu. Tapi ketika kita udah
percaya sepenuhnya, wow, luar biasa gitu bisa jadi dimanfaatkan. Nah, kecuali berikutnya adalah soal teknis. Nah, soal teknis ini biasanya sih karena sama kurangnya kepedulian dalam menjaga sistem, kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang cyber defense, dan terakhir adalah kurangnya anggaran. Kalau ketika instansi dia punya beberapa layanan sistem yang online gitu ya, tapi dia nggak peduli dan juga memang tidak mampu untuk atau tidak cukup untuk membayar tim dari katakanlah blue team. Blue team itu adalah tim dari defensif gitu ya, orang yang mempertahankan sebuah layanan. Nah, itu jadi permasalahan dalam sisi teknikal. Nah, itu background story kenapa materi ini diangkat. Kita yang ngaji IT ini kita akan bahas bagaimana cara menanggulangi ini. Nah, pas ini kalau di next adalah sebenarnya masalah terbesar ada di sini. No awareness of danger. Tidak adanya kesadaran dalam diri kita terhadap bahaya, kerentanan. Di sekeliling kita nggak tahu, apalagi di internet tadi ya, yang di situs tadi, kita nggak sadar ternyata data kita sudah bocor. Aspek confidentiality dalam triad CIA itu udah bocor gitu ya. Dan kita cuek, udah bocor ya udahlah, biarin aja. Itu jadi masalah. Dan itu jadi budaya gitu yang kakak lihat di kacamata kakak di masyarakat gitu ya. Nah, masuk ke materinya. Berarti ini sekarang 2138 20 menit itu mukodimah itu. saya berterminologinya itu adalah mukodimah itu awalan. Baru masuk ke materinya adalah the solution is apa ya, pentest gitu ya. Materi yang mau kita angkat sebagai masalah di background story yang kakak sampaikan tadi, kejahatan internet, data bocor, tidak peduli, nggak punya anggaran. Nah, kita harus mempunyai pendekatan penetration testing. Karena pendekatan penetration testing ini adalah cara-cara ya salah satu cara lah gitu. Salah satu cara yang bisa diterapkan untuk menjaga bagaimana sistem kita safe, aman. Nah, kita kenalan dulu deh. What is the pen test? Apa sih sebenarnya pen test gitu ya? Pen test itu di dalam slide modul dari CompTIA Pentest Plus yang kakak kutip di sini adalah penetration testing is a proactive exercise that tests the strength of an organization security defense. Ya. Atau dalam penjelasan lain di sini kakak ambil dari beberapa paper ya di dalam ranahnya penelitian di sini. Penetration testing itu adalah kegiatan melakukan eksploitasi sistem dengan skenario penyerangan termasuk akses ilegal gitu. Dengan tujuan untuk mengetahui celah kerentanan yang tersedia dalam sistem dan untuk dievaluasi keamanannya agar meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh penyerang. Gitu. Jadi dia sebuah pendekatan atau metode. Ya. Pentestnya adalah sebuah metode untuk meminimalisir kejahatan. Dari mana? Dari sistem, dari hacker dan lain sebagainya gitu ya, terhadap sistem kita, terhadap layanan kita, ya. Jadi dia adalah proactive exercise, dia cara-cara untuk kita, ya, sama seperti kita melihat sebuah kasus penyerangan dari seorang hacker ya gitu ya. Hacker dan pentester tools yang digunakan sama sebenarnya, hampir sama gitu. Mungkin ada yang bocor nih suaranya. Saya mute ya. Oke. Hacker dan pentester secara tools itu relatif hampir sama. Ya mungkin hacker ini lebih kreatif gitu ya. Karena dia itu ketika gagal dalam biasa ya, ketika gagal dalam lubang A gitu ya, dia nggak akan berhenti untuk mencari yang lain gitu ya. Nah, si pentester juga sebenarnya sama, hampir mirip secara tools dan skema dan lain sebagainya. Bedanya adalah si pentesternya adalah sebuah pendekatan yang kita sebut sebagai coba teman-teman mungkin pernah dengar kata ethical hacking gitu ya. Ya, sebuah metode hacking yang beretika gitu. Karena di dalamnya ada sebuah perjanjian yang di atas kertas, ada badan hukumnya juga gitu. Nah, kita coba next dulu.
pendekatan pentest gitu ya. Pentest approach. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Pendekatannya kita bisa menggunakan pendekatan black box, white box atau gray box. Pendekatan black box di sini ya. Kalau teman-teman bisa baca di sini ya. Dia itu in this approach the pentester has no information about the IT infrastructure of the organization. Dia tidak memiliki informasi apapun terhadap yang diserangnya gitu. Ya mungkin informasinya sekedar alamatnya berapa, alamat IP-nya apa, nama institusinya apa, dan tidak lebih. Itu black box dan dia berasal dari eksternal. Itu black box approach gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika ke white box, nah white box ini lebih mantep gitu ya. Dia itu pendekatan dari internal. Bahkan seluruh informasi kayak akses masuk ini kadang udah diberikan tuh dalam perjanjian awal gitu. Ya, misalkan sistemnya ini ada hostnya ada berapa, servernya ada berapa, titik node dari routernya ada berapa, akses dari celahnya bagaimana, bahkan lebih spesifik lagi kita punya layanan ini, silakan di attack. Nah itu white box. Dia sudah dapat informasinya. Ya. Dan yang terakhir adalah gray box. Nah, gray boxnya ada di perpaduan antara black box dan white box. Jadi dia mendapatkan informasinya, tapi nggak detail sedetail white box. Mungkin dia diberikan akses, tapi user dummy gitu ya. Dan informasi-informasi yang sifatnya global, tapi emang dia diberikan akses ke dalam. Tapi tidak sebanyak white box yang lebih fokus dalam penyerangan gitu. Oke. Next, the benefit. Nah, keuntungannya apa sih ketika kita menggunakan pendekatan penetration testing? Nah, di sini diambil 7. Sebenarnya bisa jadi lebih, gitu. Yang pertama adalah help to identify or reveal vulnerability that will remain unidentified otherwise, gitu ya. Jadi kita membantu dalam mengidentifikasi kerentanan, gitu ya. Ya kalau misalnya kita udah dapat kerentanan, masa sih didiemin? Kalau didiemin berarti masuk ke no awareness lagi gitu. Yang kedua adalah help to discover new threats by any possible attackers or intruders. Jadi membantu dalam mencari threats atau potensi yang memungkinkan untuk diserang gitu ya. Terus help to identify real time vulnerability. Dia juga membantu dalam mencari kerentanan secara real time ya terhadap sebuah aplikasi. Misalkan web based gitu ya, atau bisa jadi mobile, desktop dan sebagainya, atau ranahnya aplikasi. Help to test the effectiveness of web application firewall. Di sini kita membantu juga dalam mengefektifkan penggunaan dari layanan aplikasi seperti aplikasi firewall web gitu ya, web based gitu. Terus juga help to test cyber defense capability of the organization dan help to identify and showcase real-time risk and vulnerability. Dan masih ada banyak lagi benefit-benefit dari pentest. Yang kakak tahu adalah yang sering dibaca adalah ya tadi mengurangi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi, pencurian data, peretasan dan lain sebagainya. Itu benefit dari si pentest. Sekarang kita masuk ke pros and cons ya. Negatif dan positifnya. Kalau dari positifnya adalah si penetration testing ini dapat membantu dalam penyelesaian masalah kerentanan sistem yang muncul termasuk dalam kerentanan jaringan Wi-Fi ya. Dan menghasilkan sebuah nilai tingkat keamanan dan dokumen solusi. Jadi kan di dalam satu fase dalam melakukan pentest itu ada namanya reporting testing. Fase reporting. Fase reporting itu adalah memberikan dokumen solusi terhadap kerentanan yang ditemukan. Itu adalah prosnya. Consnya, walau penetration testing ini dapat menyelesaikan masalah kerentanan, namun kelemahannya dia tidak mudah. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan pendekatan pentest. Perlu keahlian-keahlian yang mendasarinya gitu. Makanya dia perlu cyber terminologi, terus juga tools, dan juga pengetahuan dari aspek sistem, aspek user dan sebagainya harus tahu. Jadi untuk dilakukannya perlu proses yang panjang. Ya. Kenapa bisa proses yang panjang? Karena fasenya ada banyak. Bahkan umumnya proses si pentest itu bisa dilakukan paling cepat 1 minggu.
Ya, misalnya kita diminta mau salah satu instansi untuk meretas sebuah layanan sistem, kita diberikan 1 minggu dan kita diminta langsung dapetin reportingnya apa aja. Habis itu istilahnya dibakar tuh dokumentasinya karena kan bahaya, udah dapat celah-celah keamanannya. Jadi ini bukan pekerjaan yang sederhana, cepat tidak. Tapi yang saya tahu bayaran di dalam pentest itu luar biasa. Terakhir, saya tidak menyebutkan orangnya, tapi salah satu dosen saya pada saat saya umur lagi masih kuliah 1 gitu ya, tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Ada rekan meminta salah satu dosen saya itu untuk melakukan pentest gitu, metode pentest. Ke layanannya jelas, sistemnya. Penawarannya adalah di angka 25 sampai 50 juta gitu ya. Dan ternyata ditolak, katanya itu kekecilan. Luar biasa gitu ya. Pendekatan untuk pentest katanya saya nggak mau segitu. Ternyata yang diminta masih ini dosen saya gitu ya. Ini kalau nggak salah informasi waktu itu, karena emang teman yang meminta adalah teman saya sendiri. Yang senior di waktu itu di kampus, dia minta di range 70-an. Luar biasa. 70 juta untuk melakukan pentest layanan sistem yang baru dibuat. Sebegitu mahalnya gitu. Karena emang perlu keahlian khusus dalam melacak kecelakaan dan kita memberikan reporting gitu. Nah itu adalah kansnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih lanjut adalah type of pentest framework. Sekarang kita akan pelajari sebenarnya ada banyak nggak sih cara-cara kita untuk mempelajari sebuah pentest. Ada banyak. Kita sebutnya sebagai framework, cara kerja, bukan cara kerja, panduan lah gitu ya. Bagaimana kita melakukan pentest. Ini diambil dari 4 doang yang saya ambil. 4 atau 5 nih? 4 ya? Ya 4. Sebenarnya lebih dari 4. Ini diambil dari berbagai waktu. Bahkan tahun yang saya tuliskannya adalah berdasarkan update latest ya. Bisa jadi kalau teman-teman udah tahu framework AX katakanlah loh. Ini kan sebenarnya bukan tahun sekian. Ya, tapi kalau teman-teman baca latest update-nya adalah tahun yang ini yang saya tampilkan. Contoh, di sini ada ISAF ya. ISAF ini adalah juga framework yang dapat digunakan untuk mengevaluasi jaringan dengan pendekatan tipe nih, pentest bukan pentet ya. Ganti. Nggak elok bacanya. Pentest. Ya, dan dia memiliki 3 fase. Fasenya adalah pertama planning and preparation, assessment and reporting. Itu ISAF. Dan ini dirumuskan, dipublikasikan tahun 2006. Terus ada lagi 2008 dan ini sampai hari ini masih jadi standar dari berbagai tim, organisasi dan orang-orang yang terkait yang menggunakan metodologi pentest security itu menggunakan NIST atau National Institute of Standard and Technology yang special publication yang 115. Dia adalah standar untuk melakukan pentest untuk sektor infrastruktur nih. Dan lagi yang nggak kalah populer itu adalah OASP. OASP itu ada yang version 4. Nah ini contohnya sebenarnya OASP itu nggak tahun 2020, tapi yang version 4 itu di 2020 diupdate. Ya, ini adalah framework yang banyak digunakan oleh pentester gitu ya untuk melakukan pentest pada sebuah website atau application based. Nggak harus website, tapi umumnya website. Contoh kayak aplikasi mobile. Tadi juga desktop dan lain sebagainya tentang ranahnya aplikasi biasanya pakai WSP cukup powerful untuk melakukan pentest website. Terus framework ini cukup powerful dalam mengukur kehandalan application web karena dia dilengkapi khusus untuk mencari kerentanan, exploit dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir ada saya tuliskan adalah PTEST. PTEST itu adalah Penetration Testing Execution Standard. Nah ini adalah framework yang dibuat tahun 2010 sebenarnya. Nah, kenapa saya tulis 2022? Karena di tahun 2022 kemarin dia update dari segi dokumentasi caranya, karena kan sebuah sistem itu berkembang juga. Jadi dia mengupdate juga sebuah dokumentasinya. Jadi dia update sampai hari ini PTEST ini masih cukup baik untuk kita melakukan PTEST menggunakan framework pendekatan PTEST dan dia cukup detail gitu ya. Nah, dari segi banyaknya PTEST framework ya, yang mau saya bahas sebenarnya sih salah satu aja. Tidak semuanya, itu sih pendekatan PTEST di sini. Nah, PTEST itu ada 7 fase, 7 tahap gitu ya.
proses. Yang pertama ada pre-engagement interaction, intelligent gathering, threat modeling, vulnerability analysis, exploitation, post exploitation, sampai terakhir adalah reporting, gitu ya. Ya 7 fase atau 7 tahap ini yang nanti dilakukan oleh seorang pentester kepada klien gitu ya, customer yang meminta tolong dong pentestin layanan gue gitu ya. Dengan contoh kasus tadi berapa anggarannya dan sebagainya, itu masuk di pre-engagement. Ya, nanti akan saya bahas setiap proses ini ada apa aja di next slide. Nah, ini dia. Jadi ada yang namanya pre-engagement interaction. Di mana pre-engagement interaction di sini adalah pada bagian ini bertujuan untuk menyediakan dan menjelaskan alat dan teknik yang membantu dalam langkah persiapan dari pentesting. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari pengalaman penguji yang telah melakukan pentesting bertahun-tahun atau pernah melakukan sebelumnya. Langkah ini sangat penting sebelum melakukan langkah pentesting. Nah, di sini juga dibahas kayak scooping. Nah, ini ada defining scoop, gitu ya. Bentar. Nah, di sini ada defining scope. Terus ada metric for time, scooping, sama budgeting juga di sini. Jadi kalau misalnya kita udah bahas apa sih yang mau dipentes, berapa lama sih durasinya, scoop-scoopnya apa aja, terus ada nggak sih tambahan orang lain yang terlibat, third party-nya siapa gitu ya, terus bayarnya berapa, cost-nya berapa gitu. Kalau semuanya udah dibahas di fase ini gitu ya, pre-engagement, namanya juga engagement gitu ya. Engagement itu kan hubungan antara klien sama si pentester. Ini oke, ini dealing, kayak contohnya misal tadi teman saya meminta dosen saya itu dealing, ya lanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah ini, intelligence gathering, atau di dalam bahasa lain reconnaissance. Reconnaissance itu adalah, dan intelligence gathering adalah pengintaian atau mencari sebanyak-banyaknya informasi yang yang ingin kita attack gitu ya. Nah, information gathering ini kalau kita baca, melakukan pengumpulan informasi tentang pentesting. Tujuan dari informasi yang diperoleh adalah menyediakan dan merancang tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari target. Nah, sih ada general, intelligence gathering, target selection, OSINT, individual, convert gathering, footprinting, identify protection mechanism. Intinya adalah dia mencari sebanyak-banyaknya informasi sebelum masuk ke fase berikutnya. Apa itu fase berikutnya? Itu adalah threat modeling. Ya. Tahapan ini adalah melakukan identifikasi terhadap pendekatan pemodelan ancaman yang diperlukan untuk melakukan pentesting. Nah, berarti apa potensi-potensi yang yang bisa kita raih dari informasi yang didapatkan proses information gathering, yaitu threat modeling. Fokus standar ini bergantung pada proses bisnis, aset bisnis, fase pemodelan, ancaman sangat penting untuk menguji dan perusahaan, karena pada pemodelan ini dapat memberi kejelasan terhadap resiko dan prioritas target. Nah, di dalam dokumen dari PITES-nya itu adalah general, business asset, business process analysis, threat agents, threat agent community analysis, threat capability analysis, dan motivation modeling gitu ya. Oke, fase keempat, proses keempat itu vulnerability analysis, VA. Nah, di sini adalah untuk mencari kerentanannya dan dia ranking ya. Di ranking mana yang low, mana yang high, mana yang medium, celah keamanan mana yang berpotensi lebih empuk sasarannya buat kita serang. Kalau teman-teman masih ingat di slide sebelumnya ada analogi dari kaca jendela gitu ya. Kita udah melihat ada kaca nih, udah itu high risk gitu. Ancaman terbesar, udah kita sambit aja pakai batu gitu. Berarti itu ancaman terbesar kan. Nah, itu kita ranking ya, yang dapat dieksploitasi oleh pentester berdasarkan identifikasi sebelumnya, intelligence gathering dan threat modeling. Fase di sini ada testing, active, passive, validation, research gitu ya. Nah, next step ada yang namanya exploitation. Nah, fase exploitation ini yang paling menjurus ke arah pentestingnya sebenarnya. Dia melakukan attacking, gitu ya. Pentesting di sini proses yang paling fokus di sini sebenarnya. Ya, pada tahapan ini hanya berfokus pada pembangunan akses ke sistem, karena pada tahapan ini sangat diperlukan perencanaan yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Fokus utama melakukan exploitation adalah mengidentifikasi titik masuk kemana nih, ya, yang memiliki nilai tinggi. Nah, berdasarkan dari vulnerability analysis, mana yang high risk gitu ya. Jika tahapan vulnerability analysis selesai dengan benar, daftar target bernilai tinggi seharusnya dipenuhi. Ya, udah dapat kaca di depan nih.
wah pelapon kosong nih, wah jendelanya pakai kayu nih, bakar bisa nih. Kalau misalkan kita berpikir seorang penjahat gitu ya. Nah, pada akhir serangan harus mempertimbangkan probabilitas keberhasilan dan dampak tertinggi pada target. Nah, kita harus mengukur juga berapa nilai probabilitas keberhasilannya gitu ya. Nah, prosesnya ada purpose, countermeasure, evasion, precision strike, customized exploitation, avenue, dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya post exploitation. Apa bedanya exploitation dan post exploitation? Ya. Kalau kita baca, tujuan dari exploitation adalah menentukan nilai dari sistem dan melakukan konsultasi agar dapat memberikan saran terhadap pertahanan sistem. Sistem dinilai dari data yang memiliki sensitivitas tinggi berupa data identitas, data keuangan, data perencanaan. Metode yang dijelaskan dalam tahapan ini dimaksudkan untuk membantu tester ya, mengidentifikasi dan mendokumentasikan data sensitif. Jadi lanjutan dari eksploitasi dia apa yang namanya ya, make sure gitu ya, untuk dilanjutkan ke tahap reporting gitu. Nah, dan hubungan dengan perangkat jaringan lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses lebih lanjut ke jaringan dan mengatur satu atau lebih metode mengakses website. Di sini ada purpose, rules of engagement, infrastructure analysis, pillaging, high value, dan lain sebagainya. Sampai ke clean up. Jadi proses pen testing itu, penetration testing itu biasanya ada proses clean up gitu ya. Umumnya di setiap framework tuh ada. Nah, baru fase terakhir ya. Fase terakhir dengan pendekatan framework ini adalah reporting. Nah, reporting ini adalah tujuan dari tahapannya adalah menentukan nilai kerentanan dan mempertahankan untuk mendapat mengontrol sangat digunakan. Tingkatan nilai ditentukan dari tingkat sensitivitas data yang tersimpan di dalamnya dan kegunaannya. Tahapan ini dimaksudkan untuk membantu penguji mengidentifikasi dan mendokumentasikan data sensitif, mengidentifikasikan hasil konfigurasi, saluran komunikasi, hubungan dengan perangkat jaringan lain yang dapat digunakan untuk memperoleh akses lebih lanjut. Biasanya tahapan reporting ini yang nanti akan dibutuhkan oleh customer. Nih, nilainya. Jadi sistem lu tuh jeleknya di sini. Jendelanya kenapa harus kacanya kaca ringkih? Ganti nih kacanya yang kuat. Ini ntar begini. Nah, terus juga di port-port ini masih kebuka nih, tutup dong atau ganti dong. Nah, itu fase reporting itu seperti itu. Jadi data-data dokumentasi diserahkan ke klien dan klien itu akan mengkaji gitu ya. Mengkaji ya harus diapain, di patching. Kalau nggak dikaji cuman pen testing dan kagak ada penanggulangan ya percuma ngapain melakukan pendekatan ini gitu ya. Nah, sampai sini dulu semoga paham gitu ya, proses salah satu framework yang ada di pendekatan pentest itu ada 7 fase. Sebenarnya setelah fase reporting akan lebih baik menambahkan 1 fase. Namanya retesting. Gitu. Jadi setelah di reporting gitu ya, setelah di reporting si klien itu dapat nih ada 10 kerentanan atau 15 atau puluhan. Terus dia minta ke developernya, terus dia minta ke timnya sama cyber timnya dan lain sebagainya. Oke, kita patching semua. Kita tanggulangi semua. Harusnya baiknya ya, itu dites lagi. Ulang lagi fase dari exploitation. Tes lagi post exploitation dan akan diukur untuk di-compare. Nilai sebelumnya high risk seperti apa? Nilai sesudahnya seperti apa? Dengan ada fase retesting dan kita bisa mengukur ternyata pendekatan metode pen testing itu akan bermanfaat bagi sistem tersebut. Gitu. Oke, sekarang jam 10 pas. Sampai sini kita baru masuk ke case study-nya, ya. Ini mau dilanjutkan dulu atau mau ngobrol-ngobrol nih, Vin? Ini udah berapa orang nih yang hadir? Oh, 36 ya. Lanjutin dulu. Lanjutin dulu atau gimana nih enaknya? Lanjutin boleh, biar nanti ngobrolnya enak. Oke, lanjutin dulu ya. Langsung kita bablas lagi ke case study gitu ya. Oke, di case study di sini ya, tadi di awal saya udah sempat sounding, kita nggak akan teknikalnya langsung coba gitu ya, karena pada saat percobaan dan saya juga tidak menyediakan environment di ruangan ini gitu ya. Saya akan menceritakan dari salah satu paper yang dipublish di jurnal conference gitu ya di IEEE. Kalau di sini teman-teman ada yang mahasiswa ataupun dosen mungkin tahu
IEEE itu apa gitu ya. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh dosen dari TLU ya. Saya sempat interaksi sama beliau, Pak Afon namanya, ya, Pak Afon Budiono. Dia melakukan vulnerability analysis of wireless LAN network using penetration testing execution standard (PTES) gitu ya. Case study-nya adalah di kafe di Palembang. Nah sebenarnya dari paper ini pada saat saya baca, saya pelajari gitu ya. Kasus ini tuh nggak harus di salah satu tempat di Palembang, di Depok pun, mungkin di tempat-tempat kalian, kebanyakan kasusnya sama. Nah, sini saya akan coba review gitu ya. Berarti ini sesi mereview sebenarnya, review paper gitu ya. Ya, contoh sini saya baca. Di berbagai tempat sudah banyak titik akses Wi-Fi yang dapat digunakan dengan mudah, bahkan tidak sedikit yang diakses tanpa password atau tinggal klik connect gitu ya. Dalam penggunaannya. Katanya sih mudah diakses ya, betul, tapi dia tidak memikirkan potensi ancamannya. Nah, contoh kasus diambil dari salah satu kafe gitu ya. Sebenarnya bukan salah satu, koreksi, beberapa ya, beberapa kafe. Diambil dari beberapa kafe di paper tersebut dijelaskan. Pada umumnya di berbagai tempat kondisinya sama gitu, karena kita lihat sekarang bahkan sekelas warkop gitu ya, warkopnya udah punya wifi loh, keren banget. Jangan kafe, warkop udah punya wifi. Bahkan saya ke Steam Motor nih, tersedia wifi luar biasa. Steam Motor, warkop, apalagi ya. Titik-titik yang dulunya itu kita pikir nggak akan ada wifi, sekarang udah terjamah dengan wifi. Nah, di sini coba kita perhatikan awareness-nya dari kepedulian tingkat security-nya. Next. Intinya gini, saya nggak show penelitiannya, intinya gini, ada 3 kafe. 3 kafe itu di testing, skenario-nya adalah seperti ini gitu ya. Skenario-nya ini attacker, berarti misalkan anggaplah saya attackernya yang melakukan pendekatan menggunakan framework PTAS gitu ya. Dan ada wifi target si kafe, si warkop, si Steam Motor atau tempat makan lainnya gitu ya. Dengan alamat ini, gateway-nya 192.8x.1 gitu ya. Terus ini ada 2 tambahan lagi, di sini ada skenario dalam melakukan victim ya, playing victim gitu. Jadi misalkan ada orang atau user emang di cafe tersebut udah connect, tapi ada attacker yang ngerecokin di tengah-tengahnya. Dia sniff dan dia capture paket. Ya. Targetnya sih ini. Nah, metode skenario-nya kedua begitu. Dan yang ketiga ada skenario di mana ini adalah teknik DDoS gitu ya. DOS gitu kita sebutnya denial of service, di mana berusaha si attackernya itu memutuskan si user yang udah connect sebelumnya di kafe tersebut. Ya. Gimana caranya? Dikirimkan sebuah pesan di out namanya. Di authentication ini salah satu teknik DOS. Nah, jadi ada 3 skenario. Yang pertama yang di atas, yang kedua yang tadi dia melakukan sniffing and capturing paket, dan yang terakhir adalah melakukan send the authentication. Nah, dengan pendekatan pentest tadi, kalau kita ingat ada 7 fase. Yang pertama adalah engagement. Nah, engagement itu adalah berarti si attacker atau si Ali ini gitu ya. Si Ali ini harus datangi si kafenya, kalau bisa minta izin gitu ya. Mbak atau pemiliknya izin, ini kafenya saya ada studi kasus gitu ya, untuk diangkat sebagai riset gitu. Boleh nggak ini wifi target wifi-nya ini saya dalam lingkup pengujian kita pentest gitu. Nah, itu engagement. Udah nggak apa-apa, free aja, nggak apa-apa, ini untuk kebutuhan riset gitu. Nah, dia engagement dan dia dealing sama kafe tersebut, ya udah silakan Mas. Silakan boleh. Udah, ketika engagement selesai dia lanjut ke fase berikutnya, yaitu intelligence gathering ya. Nah, di intelligence gathering dia udah mendapatkan, singkat cerita dapat gitu. Nah, terus intelligence gathering itu kan kita bisa dapatkan di contoh di Kali Linux atau di Parrot OS sudah banyak tuh ya. Dulu kita kenal Backtrack 6 tuh terkenal banget. Sekarang ganti ke Kali Linux terus Parrot, wah banyak macamnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Nmap, Zenmap gitu. Terus kita melakukan reconnaissance gitu. Dapat informasi yang open. Nah, ini kelihatan 23 open, 53 open, 80 open. Nah, ABC berarti kafe ada 3. Kan tadi saya bilang beberapa kafe. Alamatnya 101. Semuanya open dan
Saya pun pernah melakukan ini. Dan emang semuanya open. Dulu pada saat saya masih sama pas lagi nongkrong-nongkrong di zaman S1 dulu gitu. Pas kondisinya bukber. Bukber di satu tempat kafe juga. Nah, kafe dapat dan kita tes main-main bersama. Kena nih bro, udah klien masuk sampai masuk ke dalam AP-nya dan kita coba jahilin sedikit gitu. Nah itu dan itu terjadi di semua tempat titik-titik public hotspot loh atau public spot wifi loh. Nah ini jadi keseriusan sih. Intelligence gathering selesai. Lanjut ke vulnerability analysis, di mana kita ranking ya. Kita ranking. Oke, KVA kritikalnya medium ada 2. Yang low 1 total 3. KVB medium 2, low 1 total 3. KVC high 2, medium 7 paling jelek nih KV ini dalam kepedulian jaringan wirelessnya gitu ya. Total 10. Total ada 16 vulnerability analysis yang didapatkan dari 3 KV gitu. Nah, dari vulnerability analysis harusnya dimasuk ke fase exploitation atau threat modeling sih sebenarnya ya. Habis intelligence gathering ini ada threat modeling yang di skip. Kenapa? Threat modeling ini kan mencari potensi. Jangan apa-apa, di skip dulu di paper ini. Terus vulnerability analysis lanjut ke exploitation. Kita udah dapet informasinya, rankingnya. Ya udah berarti kan ibaratnya kita depan udah dapat kaca nih tinggal diserang nih. Wah itu plafon dimasukin aja sama apa gitu dan sebagainya. Ya udah kita exploit. Karena skenario ada 3 tadi, yang pertama adalah unauthorized access. Ya, kita balik ke fase di sini. Ini attacker, ini langsung ke wifi target. Berarti ini access point. Ini access point. Jadi, bentar. Ini AP-AP yang ada di Steam gitu ya. Kita attack. Biasanya kita attack-nya ngapain? Iseng. Masukin alamat ini ke browser. Yang keluar adalah login portal. Yang keluar login portal. Habis login portal kelihatan mereknya. Oh, mereknya ini ya, misalkan Huawei. Oh, mereknya ZTE ya. Oh, mereknya XYZ dan lain sebagainya. Terus kita ngapain? Biasanya cari default password. Gitu. Cari di Google default password dari merek-merek ini. Well, jebol misalkan karena tidak ada kepedulian. Nah, next dulu. Nah, unauthorized access proses ini mencoba untuk masuk ke dalam akses point wifi dengan celah keamanan yang sudah didapatkan dengan hasil berhasil masuk menggunakan default user dan password. Itu sering banget terjadi tuh. Karena yang dia tahu adalah dapat internet doang. Dan kita yang pengguna internet, yang penting udah bisa dirasakan gitu internetnya. Yang kedua adalah DOS attack. DOS attack di sini tadi yang di authentication ya. Dia mencoba untuk memutuskan secara paksa nih koneksi. Jadi misalkan si Ali pentester ada orang yang udah connect, nah si orang connect ini target ya kita kirim paket send di out. Mati dia, putus autentikasi dia. Tadi di awal saya jelaskan tentang AAA, authentication, authorization, accounting. Aspek A-nya yang pertama diputus. Mati yang pertama. Nah, berarti ini udah menghilangkan aspek confidentiality. Dan yang terakhir adalah packet sniffing. Packet sniffing yang di sini. Yang sini ya. Ada target normal connection tapi dia juga connect ke wifi target, dia jalanin sebuah tools yang bisa melakukan pengintaian. Di sini apa yang dia dapat informasi yang dilakukan oleh target. Karena dia tidak menerapkan teknik encryption yang baik, bahkan tidak ada encryption di dalamnya gitu ya. Ketika kita masuk ke sebuah layanan login portal, si target ini main masuk-masuk aja. Tidak sadar di jaringan tersebut ada yang ngintai. Wah, terus dia difilter gitu sama dia. Wah, ini dapat nih. Saya dapat. Terus dia uji coba sama yang link yang dimasukkan oleh si victim tadi gitu ya. Dicek berhasil, ya udah. Oke, dari sini post exploitation sebenarnya di skip. Post exploitation adalah make sure tadi saya bilang ya. Langsung fase reporting. Fase reporting dapat KVA, KVB, KCC, unauthorized berhasil, DOS attack berhasil, packet sniffing berhasil. Berarti ini aman nggak? Tidak aman. Semua kafe mudah diretas gitu dengan 3 pendekatan skenario. Sebenarnya ada banyak pendekatan skenario lain gitu ya. Ini adalah sisi unauthorized, DOS attack dan packet sniffing gitu. Nah, lanjutannya adalah
ini. Untuk meminimalisir terjadinya serangan di jari celah keamanan ditemukan, tadi kan engagement itu minta sama mbaknya atau masnya nih, saya coba pentest nanti dokumennya dikasih apa yang rentan gitu. Ditulislah sebuah saran. Pertama, silakan ganti default username nama password dari si AP. Yang kedua, tolong gunakan firewall dan komunikasikan dengan IDS, itu intrusion detection system, untuk menghindari DOS attack. Contoh CDAO tadi, misalnya ada mendeteksi ada serangan, udah dicegah gitu. Terus cobalah di monitoring secara berkala gitu, biar tahu apa yang terjadi sama jaringan wirelessnya gitu. Yang keempat, gunakanlah protokol enkripsi, dan terakhir adalah coba gunakan browser yang latest version, karena browser yang jadul, katakanlah si Internet Explorer gitu. Siapa yang hari ini pakai Internet Explorer? Harusnya nggak ada gitu ya. Internet Explorer itu kan tidak support HTTPS, makanya muncullah Microsoft Edge gitu ya. Gunakanlah browser latest version. Bahkan orang-orang security itu yang mengenal security, dia pun tidak menggunakan Mozilla, dia tidak menggunakan Chrome, Edge. Rata-rata yang saya lihat dia menggunakan DuckDuckGo lah, karena di dalamnya udah dilengkapi beberapa tools-tools yang dalam tanda kutip aman atau memitigasi celah-celah tadi. Oke, 12. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Reference dari materi ini diambil dari slide presentasi dosen saya ya, di 2 tempat gitu ya. Dan slide saya pribadi di sini yang saya sampaikan di Digital Safety, dan slide Komtia, dan dari beberapa web blog. Conclude atau conclusion sini ya. Jadi di sini konklusinya adalah, kalau kita baca, yang pertama, tetap waspada terhadap potensi keamanan dari suatu sistem atau people ya. Jadi bukan hanya sistem, people pun sekarang harus waspada. Bisa jadi kita dikelabui. Hindari ancaman yang mungkin datang dari sekitar. Don't trust anything, karena kita nggak tahu dia itu membawa potensi bahaya atau enggak ke kita. Yang kedua adalah ancaman pada jaringan wifi publik sangat memungkinkan, dibuktikan tadi gitu ya, dari 3 kafe yang dites semuanya sukses diretas. Yang keempat adalah no system is safe. Tadi kan kita udah bahas, no system is safe. Makanya kita gunakanlah akses kontrol di dalamnya. Sekarang udah ada zero trust dan lain sebagainya. Keamanan jaringan seperti Wi-Fi dapat diukur dengan pendekatan pentest. Dan yang terakhir, semua framework pentest yang tadi disebutkan, ada ISAP, ada NIST, ada PTest dan sebagainya, WSP, digunakan untuk mencari kerentanan sistem. Nah, ini adalah konklusi dari slide yang saya bawa hari ini. Kalau teman-teman cek di kata-kata depannya, ini ada thanks. Saya nyari konklusi, pengen keren aja gitu ya. Ada kata ininya, THENKS. Jadi next slide adalah thanks. Oke, dan special thanks juga buat all of my student gitu ya, karena acara Ngaji IT ini sudah bergulir 30 hari sampai hari ini selesai, dan orang-orang pemateri adalah orang-orang yang ada di foto ini gitu ya. Itu ada saya di tengah dan beberapa ciwi-ciwi di depan ya. Dan di belakang adalah anak-anak yang mungkin kalau teman-teman yang konsisten ngikutin acara Ngaji IT, mereka yang setiap harinya ikutan di acara ini. Oke, thank you very much. Itu slide presentasi saya hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke sesi discuss gitu ya. Boleh teman-teman ngobrol dengan saya lewat Malvin. Silakan, Bin. Keren banget, makasih banget loh Kak, materi malam ini benar-benar menarik banget, keren sih. Nah jadi, penyampaian materi tentang keamanan di internet ya, sama cara menanggulanginya. Yoi, tapi itu dalam lingkup ini ya, kagak luas. Nggak deep, nggak luas. Karena kalau deep bisa 4 hari mungkin selesai. Terlalu technical gitu. Terus tadi dikasih tahu juga cara ngecek kalau akunnya aman tuh lewat Have I been pwned ya, Kak? Ya, have I been pwned, teman-teman bisa. Atau di Indonesia udah ada periksa status data, itu udah ada punya Indonesia. Terus tadi juga apa tuh, ada di analogiin pakai kaca yang dilempar batu, itu out of the box sih, nggak kebayang. Juga ada dikasih apa, dijelasin pentest tahu itu apa sama benefit-benefitnya.
Nah, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan tentang materi pada malam hari ini, boleh nyalakan fitur raise hand untuk ngomong secara langsung atau dengan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Oh, ada nih Kak, pertanyaannya dari Kak Zen Exe. Nah, izin tanya Kak, misal klien sama pentester udah deal dari dana, waktu, dan siapa saja yang ikutan. Semisal kita udah selesai sampai phase 4, pentest otomatis kita bakal mulai phase exploitation. Exploitation yang dilakuin si pentester itu cuma diserang sekedarnya apa benar-benar dihajar habis-habisan Kak? Oke, good question. Ya, ketika kita udah sebagai profesional dalam melakukan penetration testing gitu ya, kita tadi nyimak berarti ada 4 fase gitu. Ini 4 fase dalam proses framework penetration testing execution standard ya, yang PTEST. Jadi pada saat melaju ke fase exploitation itu, dia akan menghajar habis-habisan gitu ya, sampai benar-benar menemukan celah potensi keamanan yang fatal, medium atau yang low gitu. Tadi kan ada risk apa namanya? Ranking. Jadi kita benar-benar hajar semuanya gitu. Ada lagi Kak yang mau bertanya tentang materi malam hari ini? Dari Kak Kevin Adaikal, Bang, aku mau nanya cara mencari orang yang melakukan deal itu gimana ya? Oke. Deal. Oh, silakan Kak. Cara mencari attacker yang melakukan di authentication itu ya, sebenarnya kita bisa tadi di reporting itu ya, reporting terakhir kan harus monitoring secara berkala gitu. Kita bisa cek dari situ yang pertama. Yang kedua sebenarnya karena proses di out itu adalah proses eksploitasi, pertanyaannya bukan bagaimana cara ya nyari tahu sih sebenarnya. Nggak penting nyari tahu siapa, tapi bagaimana cara memitigasi sebenarnya. Karena kalau misalkan nyari siapa, apa kepentingannya gitu di internet itu terlalu banyak gitu. Jadi, oh siapa nih yang mutusin wifi gua, nggak penting. Harusnya semoga wifi-nya itu nggak diputus gitu. Nah, salah satu toolsnya bisa menggunakan aircrack mode gitu ya. Airmon gitu, Airmon NG, aircrack NG gitu. Aircrack NG itu adalah tools yang paling common yang dilakukan untuk melakukan pen testing dari segi wireless gitu. Semoga menjawab. Makasih Kak jawabannya. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Apandi. Saya punya tools Diode Evil Twin dengan FW dari Attractor. Ketika saya jalankan di berbagai kafe, kadang dapat password wifi-nya, kadang nggak dapat. Kenapa bisa gitu Kak? Nah, berarti apa namanya ada 2 faktor ya. Yang pertama, si penyedia wifi-nya memang udah melakukan mitigate. Berarti kan nggak semua penyedia public wifi itu kan secara tingkat security-nya kayak yang di kafe Palembang tadi, tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi ketika memang ada beberapa di antara kita yang udah mencoba-coba untuk melakukan pen testing gitu ya, apalagi udah sampai melakukan di out evil twin gitu ya, dia udah melakukan teknik evil twin itu diputusin terus dia membuat kembarannya seolah-olah target connect dia adalah AP dirinya gitu ya. Nah, ketika kita nggak berhasil, nah itu ada banyak faktor. Pertama dari usernya ngeh nggak kalau dia itu lagi di apa-apain. Ketika dia ngeh atau dia sadar, ya udah dia nggak akan melanjutkan untuk fase berikut. Karena contoh gini ya, kalau buat yang belum tahu tentang teknik evil twin ya, evil twin attack itu adalah ketika kita punya wireless yang udah connect ke salah satu titik dan tiba-tiba kita putus. Kalau yang user yang tidak merasa terganggu, udah connect lagi. Sebenarnya di dalam teknik evil twin attack itu jadi sebuah masalah. Kenapa? Karena kenapa tiba-tiba putus? Apa penyebabnya gitu. Nah, kalau misalkan people-nya udah tahu ini adalah bermasalah, usernya ya berarti tidak dapat tuh password yang ditanyakan Mas Apandi tadi. Kenapa nggak dapat? Ya karena usernya udah enggak. Yang kedua adalah berarti sistemnya udah dimitigate dengan baik gitu. Semoga menjawab. Makasih Kak jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Kevin. Bang, cara biar aman dari sniffing packet gimana Bang? Apakah harus pakai VPN? Oke.
Caranya aman dari sniffing. Sniffing itu adalah buat yang belum tahu, dia adalah teknik pendekatan untuk mendapatkan informasi secara ilegal dari satu koneksi. Ya. Iya harusnya sih ilegal ya. Kalau misalkan itu dilakukan secara sembarangan. Jadi dia itu mengintai secara diam-diam, mendapatkan informasi yang ada di protokol, username, password, ya. Yang paling fatal sih username, password. Nah tadi di slide tadi kalau yang naik tadi siapa? Mas siapa? Kak Kevin. Nah, tadi di situ dijelaskan cara memitigasi sniffingnya itu adalah ya gunakanlah protokol enkripsi yang baik. Karena protokol enkripsi yang baik itu akan melindungi setiap paket yang lewat di jaringan. Ya, ibaratnya di sini saya punya handphone. Handphone ini kelihatan dengan mata telanjang, ini adalah handphone. Ya, ketika saya selimuti handphone ini dengan kantung gitu, gitu. Nah ditutupin. Di dalam kantung ini kita nggak tahu nih isinya apa. Gitu. Nah kantung ini atau bungkusan di luarnya itu adalah sebuah enkripsi. Jadi gunakanlah teknik enkripsi agar tidak mudah dibaca ini itu apa gitu. Apalagi ini adalah username password gitu. Kasih Kak jawabannya. Terus Kak Kevin nanya lagi nih, cara aman dari injection itu gimana Kak? Injeksi apa? Motor injeksi. FI kali, FI. Apa pertanyaannya kemana tuh? Yang mana sih? Saya belum lihat. Masih nyatu sama yang tadi kali Kak? Aman dari injection apa itu? Cara aman dari injection itu gimana ya? Pakai karbu. Injectionnya agak harusnya di Kurang spesifik. iya kurang spesifik. Tapi intinya gini. Tapi kalau misalnya kita untuk menjaga layanan sistem kita termasuk di dalam contoh case tadi WiFi teknologi atau layanan infrastruktur lah, katakan di jaringan server dan sebagainya, kita bisa menerapkan sebuah firewall. Tadi kan dijelaskan juga. Gunakanlah firewall, gunakanlah IDS, IPS, intrusion detection system, intrusion prevention system. Atau sekarang tuh kalau di web itu namanya WAF gitu ya. Web application firewall. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan WAF ya dari serangan injection itu jadinya aman seharusnya atau dia meminimalisir terjadinya seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Nah, ini lagi dari Zen Excel. Bang, kan dari tadi mitigasinya cuma buat segi penyedia Wi-Fi-nya. Buat mitigasi dari user ada nggak Kak? Mitigasi user itu siapa? Pertanyaan siapa? Zen Excel. Oke, pertanyaan yang good nih. Sekuat apapun sistem kita dibangun gitu ya. Kalau usernya lemah gitu ya, tetap aja itu akan jadi potensi bahaya. Jadi emang ketika kita udah punya sistem yang baik, harusnya usernya juga harus diberikan pelatihan. Jadi pertanyaannya tadi buat mitigasi usernya ada nggak? Ada. Jadi berikanlah user itu pelatihan. Pelatihan apa? Awareness, kepedulian terhadap potensi serangan. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Kak. Terus ada pertanyaan lagi dari Pratisena. Untuk dampak dari data dicuri, apa kerugiannya untuk kita? Apa yang dilakukan pencuri itu nanti kepada data yang diambil, bahkan selevel data milik bocah-bocah yang gak ada pentingnya pun masih mau diambil. Apa dampak yang terjadi? Oke. Ya kalau misal dampaknya ya macam-macam ya. Kalau misalnya gini, tadi saya nampilin 2 email gitu. Satu yang Aioli yang kena 4 datanya bocor, yang satu lagi di Linux yang safe gitu ya, aman. Nah, dampak yang bocor tadi ya ketika datanya dijual gitu ya, bisa jadi dia mendapatkan beberapa informasi yang bocor untuk mendapatkan akses autentikasi di beberapa situs. Kan sekarang kita kan kalau misalkan kita akses ke beberapa layanan kan udah bisa akses by Google, tapi harusnya ya kata sign up by Google itu harusnya sih secure sih, karena kan si Google itu kan memiliki datanya yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita nge-create akun terus kita memiliki password yang
ala kadarnya 1 2 3 dan sebagainya. Terus di bawahnya menyertakan alamat email gitu. Nah, di alamatnya email itu dia dapat kredensial dari user dan password dari salah satu layanan. Katakanlah layanan online shop, Shopee gitu. Nah, ketika kita dapat layanan kredensial dari Shopee, di Shopee itu kan ada apa di sana? Ada Shopee Pay, ada data informasi lain gitu ya. Nah, data-data itu bisa dimanfaatkan kembali, bahkan bisa di database kan kalau misalnya dia dapat banyak, yang udah sih ada 2000 account gitu ya, dijual langsung ke depot atau yang membutuhkan data tersebut. Biasanya kepentingannya macam-macam. Ada yang untuk politik, ada yang untuk macam-macam lah. Terlalu bahaya gitu ya. Makanya kita harus aware terhadap sistem kita. Semoga menjawab. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau nanya buat teman-teman semua? Oke, silakan. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak ada ya tadi di reminder lagi aja kalau ada yang mau mendapatkan baju ya. Karena di hari terakhir ini saya berikan baju di acara Ngaji IT ini bagi mereka yang ngepost di IG story dan menceritakan apa sih yang dia dapat dari acara ini, gitu ya. Di screenshot, tag ke IG TK Jarbas dan tag IG saya di alinux.id. Untuk pemilihannya random, tergantung saya. Sebenarnya pasti yang menarik tuh nggak cuma asal SS post gitu ya, tapi ada something yang diceritakan itu lebih menarik, itu akan menjadi nilai tambah, berpeluang mendapatkan door prize tersebut. Oke, Vin, cukup mungkin. Oke, baik Kak. Makasih buat Kak Ali dan teman-teman sekalian yang karena sudah menyempatkan hadir pada acara Ngaji IT pada malam hari ini. Dan ini kita nutup acaranya kayak udah selesai. Ya, tutup. Kita Acara Ngaji IT-nya udah selesai, udah ending gitu ya. Thank you. Thank you semua. Makasih lo buat malam ini, buat teman-teman yang udah stay terus nonton kita dari awal Ramadan sampai akhir. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Dan acara kita selesaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you.